Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jannatu liman ittaqa walau kana 'abdan habasyiyya wan naru liman 'asa walau kana habiba. Wa qala Syekh Ja'far al-Barjanji fi kitabil Barjanji, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. ثم أسري بروحه وجسده يقظة من المسجد الحرام يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورحابه القدسية وعرج به إلى السماء فرأى آدم في الأولى وقد جل له اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقال الله تعالى أيضا في كتابه الكريم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Saudara kaum muslimin, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus para alim, ulama, para kiai, para ustaz, mudah-mudahan dalam rangka mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala selalu diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para haji dan hajjah, calon-calon haji beserta calon-calon hajjah, mudah-mudahan yang belum berangkat ke Tanah Suci Mekah insyaallah di tahun ini diberi kesempatan oleh Allah untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Bil khusus pengurus mushola atau takmir mushola Al-Barokah dan seluruh jamaahnya yang mana pada kesempatan malam ini mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokah daripada peringatan Isra wal Mi'raj ini Allah hindarkan kita semua daripada penyakit corona. Kayaknya ada yang lebih dahsyat dibanding corona ini, Pak. Kalau penyakit corona ketika kita sedang duduk di majelis ilmu, andaikan kita meninggal dunia, insya Allah syahid. Tapi yang lebih parah lagi ini penyakit kolorna. Itu yang lebih parah, Pak. Kok betul? Penyakit kolorna yang lebih parah, Pak. Virus yang sangat berbahaya dibanding corona.
Saudara hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'atnya, juga segenap umat pengikutnya ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Ini jatahnya 2 gelas ini, Pak. Kalau 1 gelas 1 jam berarti 2 jam jatahnya, Pak. Tapi insya Allah saya lebih tahu. Sekarang sudah jam 12 kurang 2 jam. Iya, kurang 2 jam. Insya Allah saya nggak lama-lama nggak. Karena saya tahu duduk di sini dari jam 8. Saya cukupkan sampai jam 10 saja karena kurang 10 menit. Saya minta waktu 10 menit aja ya sekalian. Bukan apa-apa. Kalau sudah 2 jam ini udah melanggar undang-undang ini. Kelebihan waktu, sedangkan kata Rasulullah, julusu sa'atan khairu min alfi raqatin. Sejam jagung nang pengajian lebih baik daripada orang yang mengerjakan ibadah sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Ukuran 1 jam. Nah kalau dari jam 8 sekarang sudah jam 10 berarti 2 jam. Ini sudah 2000 jam. Jadi kebanyakan pahala nanti malah nggak bisa pulang. Insya Allah ketika ibu bapak berangkat dari rumah diangkat dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Duduknya 1 jam lebih baik daripada orang yang mengerjakan ibadah sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Jadi insya Allah sudah diyakinkan ketika ibu bapak pulang dari pengajian sudah nggak punya dosa lagi. Amin. Untung apa benar? Insya Allah pulang nanti sudah nggak punya dosa lagi. Lihat aja nanti Pak, kalau pas keluar agak meloyor sedikit, mungkin karena kelamaan, jadi ngantuk. Cuman hati-hati, walaupun dosa kita sudah diangkat pada malam ini penyakitnya suka ikut terus loh Bapak, lebih-lebih daripada virus corona Pak. Ketika ibu bapak pulang dari pengajian, baru 2-3 langkah, kok sempat-sempatnya ngelek-ngelek nasi ceramah. Entek ganjarannya. Gimana betul? Ketika ibu bapak pulang dari majelis ilmu, jelek-jelekin tetangganya, jelek-jelekin suaminya atau istrinya. Lebih-lebih yang jelek-jelekan adalah yang ceramahnya, habis pahalanya. Bahkan dosa tadi yang sudah diangkat oleh Allah dikembalikan. Mungkin bisa jadi yang bobotnya 5 kintal jadi 10 kintal. Pokoknya enak nggak enak, tahu siapa yang malam ini, dengerin aja udah. Itulah enaknya Pak di pengajian. Walaupun sambil sonjor di pengajian tetap mendapatkan pahala lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ada yang sonjor? Ayo nggak usah ditarik, biarin aja, lurusin aja kakinya. Sonjor nang pengajian Mbah masih luwih apik daripada wong sing lakoni sholat 1000 rakaat. Sing penting anteng jagoin. Karena zaman sekarang ini Bapak, ini di pesawaran, tanya sama beliau ini yang kerja di pesawaran. Majelis taklim ini sudah mengalahkan majelis pasar. Kalau dulu yang suka ngoceh, jelek-jelekin tukang rumpi itu adanya di pasar. Sekarang sudah pindah ke majelis taklim, Pak. Manggil penceramah ketika yang ceramah nggak lucu, ceramah masing-masing. Kadang-kadang yang ngundang yang disalahkan. Sampai ngundang ceramah kondisi kan, bener lah, bener. Nah, ini masih di ruang lingkup pengajian, Pak. Jadi wajar sampai hari ini ada salah satu bacaan di dalam sholat cuma ngerti lafadznya aja, isinya nggak tahu. Padahal kalimatnya sangat gampang. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bisa dites satu-satu artinya? Bisa dites, tak kasih hadiah. Khusus buat ibu-ibu, kalau ada yang tahu artinya maju ke depan tak kasih hadiah. Saya ketemu. Ya. Kontan, ayo. Nggak nunggu besok nggak? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Saya ketemu.
Nunjuk, yang mau maju ke depan. 50.000 daripada matu nang sawah. Maju ibu. Ayo, nggak usah malu-malu. Ya, kadang disuruh meningkatkan iman, beradab, bertakwa. Bagaimana kita mau bertakwa, mau beriman, mau bertakwa kalau nggak ngerti isinya? Ayo, monggo. Orang saya isi, monggo. 50.000 kontan daripada matun kepanasan. Oh, bapaknya 100 katanya. Monggo. Oh, jadi 100 loh. Tak tambahin meneh. Wes, neng 100. Yuk, sekalian. Ini gaya Pak Dendi mas. Ayo monggo, 100.000 tak tambahin. Si penting untuk kau tadi. Yang saya tanyakan jamaahnya. Monggo, 100.000 tak tambah. Kok udah menambah? Tambah terus, jawabnya urung, tambah terus. Gimana, ada enggak kira-kira? Kalau nggak ada masuk kantong lagi nih. Oh, masuk kantong sini. Terus nangkene wae. Kalau kita tahu di dalamnya, insya Allah virus corona minggir kayaknya ini. Rabbi firli ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, warhamni sayangilah diriku, wajburni cukupilah segala kekuranganku, warfani angkatlah derajatku, warsukni bila aku rizki, wahdini bimbinglah aku, wa'afini sehatkanlah badanku ya Allah, wa'fu ani dan maafkanlah ya Allah segala kesalahan dan kekhilafanku. Sudah hafal? Yang sudah hafal tunjuk. Masih dikasih kesempatan. Padahal sambil sholawatan jadi cepat hafal. Cuma kadang-kadang ya Allah sambil nunggu penceramah pas pengajian rutin kok nggak ada yang baca sholawatan sambil memahami kandungan daripada bacaan sholat. Coba sih kita pakai lagu, nggak apa-apa. Sholli wa sallim daiman. Nah ini persamaan untuk lagunya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Rabbi firli wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu anni warzuqni wadini wa'afini wa'fu anni. Yuk sekarang artinya bareng-bareng. Siji, loro, telu. Kok macet? Oh kelalen. Ampunilah dosaku, sayangilah. Ampunilah dosaku, sayangilah. Cukupilah kekuranganku dan angkatlah derajatku. Pusing belakono, ibu-ibu udah bojoku. Akanlah bojoku. Oh, udah bojoku sing diangkat. Kan jenenge bojoku jenenge derajat, Pak. Oh iya. Cukupilah kekuranganku dan angkatlah, berilah aku rezeki dan bimbinglah diriku ini. Berilah aku rezeki dan bimbinglah diriku ini. Sehatkanlah badanku dan maafkan kesalahanku. Sehatkanlah badanku dan maafkan kesalahanku. Toreng-toreng. Oh sing hafal berujungnya tok ya. Insyaallah Bapak. Kalau kita renungkan Rabbi firli ya Allah, ampunilah dosa. Kalau Allah sudah mengampuni dosa kita, naik ke peringkat yang kedua, warhamni, disayang oleh Allah. Kalau sudah disayang oleh Allah, maka akan naik ke peringkat yang ketiga, yakni dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup nggak perlu kaya, yang penting cukup. Arah tuku mobil duitnya
cukup. Tuku sawah duitnya cukup. Gawe omah duitnya arep bojo meneh duitnya ora cukup. Gak cukup ya, wong lanang pengen ngene iku. Siji cukup. Hidup itu yang penting cukup. Nggak perlu kaya, nggak. Alangkah banyak orang kaya, mobil banyak, rumah mewah, istri cantik, tapi apa tidak bisa menikmati kekayaannya, justru tidur di balik jeruji besi. Banyak yang seperti itu. Yang enak kita ini yang hadir malam ini, insya Allah hidupnya serba cukup. Amin ya robbal. Ya, ternyata masih mau duduk di majelis ilmu. Berikutnya kalau sudah dicukupi oleh Allah, naik di peringkat yang keempat, yakni ada kalimat warfa'ni, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diangkat derajat oleh Allah, ini takut salah langkah. Biasanya kalau udah sukses suka ada aja jalan yang menceng gitu. Wah ini mohon disehatkan badannya. Kalau badannya saya duduk di pengajian 2-3 jam insya Allah aman. Tapi kalau kita badannya nggak sehat, jangankan 2-3 jam, 30 menit aja duduk di pengajian udah mulai putar. Gini betul. Tapi hati-hati, wa'fu anni, mohon dimaafkan segala kesalahan dan kekhilafannya. Nah, baru ini bentuk orang yang iman takwa nyambung. Saudara hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini masih mukadimah Pak. Belum bicara Isra wal Mi'raj belum. Ini masih mukadimah. Pas 10 menit, 15 menit malah mukadimahnya. Gimana lanjut? Lanjut. Malam ini adalah peringatan Isra wal Mi'raj. Sudah nggak asing, para ulama para kiai sudah banyak menyampaikan. Saya ngambil poin-poinnya aja lah sebelum berangkat Isra wal Mi'raj. Nah malam ini Bapak Isra di rumah. Kalau bagi Rasul Isra-nya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kita Isra-nya malam ini berangkat dari rumah menuju Musola Al Barokah, yang namanya Isra. Sebelum Isra yuk dibuang dulu penyakitnya. Kenapa? Orang yang Mi'raj, orang yang meningkatkan, apa sih penyakit manusia? Manusia tertanam penyakit 4 poin, yakni penyakit AIDS, AIDS, AIDS. A-nya adalah penyakit angkuh. Ada nggak penyakit angkuh? Enten apa badan? Malam ini soal kita dibuang penyakit angkuhnya. Mau jadi ustaz kok angkuh piye loh. Insya Allah kembali betul enten. Insya Allah. Yang kedua ada huruf iri. Tahu boleh bocor. Ini kadang-kadang ya Allah penyakit iri ini. Jadi nggak cocok nih, ambil itu. Coba kalau pas gitu ini. Ngirit nih, apalagi urusan harta benda. S-nya adalah sombong. Jadi ustaz yang sombong, mentang-mentang jadi ustaz, lupa jamaahnya nggak manggil ustaz, manggil namanya aja. Enak mau kemana? Enak aja, saya ini ustaz. Kenapa nggak dipanggil ustaz aja? Hati-hati. Orang-orang yang sombong boleh tertanam penyakit sombong, ini bahaya. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nunggak-nunggit sholat, nggak dapat apa-apa karena kesombongannya. Jadi perempuan mentang-mentang cantik sombong. Ditanya sama si Udin. Misalnya pas lewat ditanya sama si Udin, namanya Fatimah, mau kemana Fatimah? Enak aja, nggak level loh ya. Ditanya jamnya nggak level, mikir si Udin, tunggu tanggal mainnya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Karena bukan main dukun, seorang santri cinta terdampar, tunggu tanggal mainnya. Nanti malam tasbih mulai berputar. Bahaya juga ya kalau sudah berputar tasbih. Ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dibuang penyakit angkuh, iri, dengki, sombong. Begitu juga baginda Rasul dicuci dengan air Zam-Zam, diisi dengan sifat hilm, yakni iman, Islam dan ihsan. Begitu selesai berangkat menuju Masjidil Aqsa, dijelaskan dalam kitab Al-Barjanzi, "Tsumma usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqdatan minal masjidil haram."
ngantuk. Ya Allah. Insyaallah 5 menit lagi lah kalau udah pada ngantuk. Ya ngapain lama-lama ngomongnya pada turu. Ya Allah sing belakangnya ya pada menang gua. Kalah sama bapak-bapaknya. Biasanya yang paling ramai kan ibu-ibu, tapi malam ini alhamdulillah bapak-bapaknya walaupun kursinya nggak penuh. Ya buktinya sampai keluar-luar sana nggak ada yang masuk. Kan penuhin. Summa usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqdatan minal masjidil haram. Summa usriya mangka kari-kari dinawakan sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ruhi wa jasadi ruhan jasadipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqdatan dalam keadaan terjaga. Berarti Rasulullah berangkat Isra wal Mi'raj bukan mimpi. Kenapa? Terjaga seperti halnya ibu bapak malam ini berangkat dari rumah, yuk dalam keadaan melek kabeh rambut nantu ora turu ora lindur ora. Seperti malam ini. Insyaallah Isra-nya bapak ibu malam ini menjadi wasilah diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung Mi'raj. Ila sama di langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu Bapak Ibu dikeluarkan dari surga cuma gara-gara makan buah khuldi 1 kali berbuat dosa. Ada sebagian riwayat menjelaskan 200 tahun dosanya baru diampuni oleh Allah. Taubatnya baru diterima oleh Allah 200 tahun. Kita yang berbuat dosa tiap waktu, kadang disuruh baca istighfar habis sholat saja susah. Jadi wajar kalau Allah menegur kita lewat virus corona ini. Intinya adalah menkodo sadar. Sekarang kan para tim medis, dokter ini menganjurkan suruh cuci tangan pakai sabun supaya bersih. Nah kalau sudah bicara itu Rasulullah, Allah pun lebih jauh sebelum dokter lahir sudah menganjurkan. Cuman kitanya hadis sudah terpampang an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Sekarang baru ada keributan, musibah, virus corona baru sibuk bersih-bersih. Kenapa? Kemarin pada kemana? Sudah jelaskan perintah Allah dan Rasulnya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kenapa baru sekarang pada sibuk? Setelah terjadi, memang kita ini senang mengobati daripada mencegah, Pak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah Nabi Adam cuma gara-gara makan buah khuldi dikeluarkan dari surga. Itu bujuk rakyat iblis laknatullah. Sudahlah Hawa makan aja buah khuldi itu. Enak, manis, kholdun kekal. Orang yang makan buah khuldi akan kekal di surganya. Yang benar jadi salah, yang salah jadi beribu lakal. Itulah kerjaan setan. Akhirnya apa? Namanya perempuan mudah tergoda. Sudah lama makan aja buah khuldi, betul kata iblis. Kalau kita makan buah khuldi jamin aman, awet di surganya, kekal di surganya. Kalau abang nggak mau makan buah khuldi, udahlah cerai aja lah. Langsung minta cerai. Kalau di Podomoro banyak perempuan. Dulu kan baru 1, dimintain cerai, mikir juga. Ya sudahlah, daripada dimintain cerai, lebih baik dimakan aja buah khuldi biar turun bareng-bareng. Kalau enak juga bareng, susah juga bareng-bareng. Dimakan sama Nabi Adam. Belum saja masuk ke perut, Bang, nyangkut di tenggorokan tuh buah khuldi ini. Makanya laki-laki ada tandanya ini. Perempuan nggak ada. Ini tanda buah khuldi nyangkut di tenggorokan. Ternyata Siti Hawa diam-diam ngambil 2 kiri kanan, ngambil buah khuldi, dimakan. Begitu masuk ke mulut, belum saja sampai perut, dihentikan oleh Allah, nyangkut di dada. Tuh, buah khuldi nyangkut di dada tuh, hati-hati. Makanya Bu, buah khuldi itu jangankan dimakan, dipandang aja bikin laki-laki pada teler semua. Maka yang rasa punya buah khuldi dijaga. Sekarang ini pada pakai baju sekwilda yang tertutup hanya sekitar wilayah dada, ke atas enggak, ke bawah enggak, kadang pusar ngalor ngidul. Dikasih tahu sama guru ngajinya, Mbak, pusarnya kelihatan. Apa jawabnya? Sedekah, Ustaz.
Sodako si sodako, Ustaz juga manusia. Kalau kelamaan dikasih pusar, tele juga tuh Ustaz. Bisa-bisa sorban masuk jok motor ini. Geser katanya, pada hijrah sorbannya. Gara-gara apa? Gara-gara pusar ini pada nongol semua ini. Pakai celana bupati, buka paha tinggi-tinggi. Kadang-kadang lagi enak bawa mobil di belakangnya disalip, buat saja. Boncengan lagi perempuan, naik motor Vixen, nyungsep aja, kerap aja yang dipakai baju setengah tiang, nyingsap bagian belakang. Di belakang Ustaz. Dilihat, salah, nggak dilihat. Oh eman-eman. Allah. Oh eman-eman juga. Gimana nggak remek negeri kita ini? Jadi wajar peringatan banyak sekali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak tolong dijaga. Padahal perempuan itu masuk surga paling gampang. Dibanding kita laki-laki lebih mudah perempuan. Idza sholatil mar'ata wa shoma syahra hafizat farjah atau ajaujaka. Cuma 4 saja ujinya. 1 sholat 5 waktu. Yang kedua berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga menjaga auratnya. Dan yang keempat taat kepada suaminya. Kalau sholat mungkin insya Allah sudah semua. Puasa insya Allah sebentar lagi. Tinggal 30 sekian hari lagi. Ini udah tanggal berapa tuh? Tanggal 26 berarti tinggal 34 hari lagi. Atau azawja kata kepada suami, mudah tapi susah. Setidaknya ini calon-calon surga ini, ibu-ibu ini yang paling gampang taat kepada sang suami. Setidaknya mulai besok suguhkan makan dan minum buat sang suami, terus duduk di samping suami, temani suami makan. Itu nilai pahalanya sama seperti hanya ibu bersedekah kepada 40 fakir miskin selama 40 hari 40 malam. Itu keuntungannya. Baru masuk ke poin yang disusun dengan kata beradab, bukan biadab lagi. Insya Allah besok siap ya Bu? Siap? Suguhkan makan dan minum buat sang suami, duduk di samping suami, temani suami makan. Itu nilai pahalanya sama seperti hanya ibu bersedekah kepada 40 fakir miskin selama 40 hari 40 malam. Bapak kalau makan ngambil sendiri apa disuguhkan? Jujur, ngambil sendiri apa disuguhkan? Ya Allah, Isra Mi'raj tiap tahun. Insya Allah Mula monggo ngaji ada bulmar'ah yang ngerti. Ini baru saya nyuguhkan makan aja, ngambil sendiri. Wes kalau Pak, jemput dewe Pak. Tinggal dibuka tutup saji guys. Nang berno, utuh nang kene. Temriknya boten bedo. Kalau suami pulang dari sawah, dari ladang, dari kantor, peringatan dilap, peringat suami. Bapak pernah dilap peringatnya? Wah, Allah. Bu, pernah buat dilap peringat bojone? Jadi ngaji tiap minggu. Ya Allah. Mulai besok dilap peringat suami. Supaya dosa ibu yang pernah dilihat oleh kedua matanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap ibu? Orang saya nanya ibu, bapak yang ngomong siap. Maka yang enak itu Bu, punya suami itu ustaz. Enak punya suami ustaz. Kemana-mana nggak ngerepotin istri, bawa lap sendiri tuh. Lihat, keringat aja dilap. Enak punya suami ustaz, pengertian, nggak ngerepotin istri nggak. Ngalem apa yang dilap barang keringetnya. Ya kalau mau silahkan, bukan wajib kok ngelap keringet. Cari pahala tambahan. Orang yang berangkat ke Jakarta ngaji bareng para dai yang di Jakarta sering keluar di TV itu belum tentu jaminannya surga. Di rumah cuma ngelap keringet, masya Allah. Allah hapuskan dosa ibu yang pernah dilihat oleh kedua matanya. Mulai besok suami pulang dari pasar dilap keringetnya. Malah tambah mantap. Kalau sudah kering, istri yang baik dicium suaminya. Pernah betul Pak? Ganggu? Enggak pernah? Ya Allah. Nggak usah ngapusi Pak. Bu, ketika istri mencium sang suami, Allah berikan satu perbandingan pahala sama dengan mencium Hajar Aswad. Orang yang berangkat ke tanah suci Mekah belum tentu bisa mencium Hajar Aswad.
dikasih pahala 60 rahmat pada nggak mau. Oh bapaknya siap. Bapak sih siap terus. Kesenongan gitu. Lah terus selama ini siapa yang duluan mencium? Ibu apa bapak? Hah? Oh bareng. Yang bagus itu tangan di atas daripada di bawah. Malam ini Pak kasih ladang emas buat istri kita. Biar istri dulu yang mencium. Karena apa? Kalau istri yang mencium duluan, nilai pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Tapi kalau bapak yang mencium duluan gratis, nggak dapat apa-apa. Jadi mulai malam ini bapak tahan aja nih. Mau nggak? Mau nggak? Cuma kadang-kadang mau lain penyakit ya Pak. Bu, penyakit emahnya pada kambuh. Kalau sudah jam 12 malam, mulai kamu penyakitnya usap, mah lagi, musibah, usah itu turui. Ya, namanya istri masih punya anak kecil, ngelonin anaknya bablas sampai pagi. Begitu pagi, ngopi ya Pak, apa jawabnya? Mas, nesu, ditawar ngopi mentah. Oh, ngeteh nih Pak. Tawarin kopi bentak, tawarin ngeteh bentak. Oh, apa salahku itu? Nyusuhi Pak, kelewat. Ini ditawarin nyusuh yang kelewat. Hati-hati Bu, ini penyakit virus yang berbahaya. Cuma gara-gara kelewat nyusuh, pagi-pagi nesu. Cuma ya kadang-kadang mau itu juga sih ngasali. Lihat. Kalau mau berangkat pengajian cantik-cantik, kondangan yo ayu tenan. Makanya sering saya singgir Pak Yai. Bojoku nek kondangan persis koyo ratu. Wah, ayu tenan, nganti samar bojo lanang. Iya. Aku juga. Kayak mau enggak? Koyo lap. Bojoku nek kondangan ayu koyo ratu, tapi nek nang omah persis koyo membantu. Sing dinggo kaos partai seperti suwek meneh. Dasar yo bolong-bolong itu. Allahu Akbar. Nek kondangan koyo ratu, nek nang omah koyo pembantu. Yang paling sedih lagi Pak, nek pas makan turu persis koyo hantu. Lah piye gak koyo hantu, muara turu nggo celana lepis. Iket pinggangnya kenceng, nganggo jiket, selimutan tebel, rambut acak-acakan, kamar bukannya bau parfum, bau balsem. Tambah turu ngorok meneh karkor bojone mlebu. Iki hantu apa bojoku iki? Sedangkan ngoroknya orang miskin sama kaya itu beda Pak. Kalau orang kaya tidur ngorok lancar, gak ada hambatan. Kenapa? Sesedikit berobat, duit ada kan? Lancar ngoroknya. Nih kayak suara saya masuk salon. Iki ngorok awang sugi. Ah itu wong sugi lancar. Nih wong larat siang kejemur baru matun gitu. Tambah lagi punya gejala sesak nafas, sekali tidur ngorok tersendat. Oh, apa sih bocah saya sugi? Innalillahi. Oke, dan ini baru urusan ngorok. Ya Allah. Yuk, dijaga kesehatan. Jadi malam ini berikan hajaran. Men semangat bojone, dandan sing ayu. Nggak usah nggo lepis, nggak usah nggo jilbab yang turu. Ora turu nggo jilbab ora pengajian lho. Karena dimam ya turu, apa kok nggo jilbab? Ya mesake bojone. Oh. Saudara hadirin Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini baru poin yang ketiga. Berikutnya, seorang istri ketika tidur bersama sang suami mengharapkan ridho Allah, nilai pahala sama dengan orang yang tidur di samping Ka'bah. Nah, kita buru-buru tidur samping Ka'bah, lewat aja susah. Nggak tahu kalau sekarang lagi longgar ini. Yang terpenting lagi,
Pesan dalam kitab Adabul Mar'ah, jengkel kayak apapun dengan sang suami ibu, jangan sekali-kali tidur ngasih pantat suaminya. Apabila istri dalam keadaan emosi marah sama suami, begitu tidur ngasih pantat suami, dilaknat oleh Allah sampai fajar menyingsing. Mulai malam ini tidur berhadapan. Apok kan pernah sering kita dengar para dai itu menyampaikan ketika perjalanan miliknya baginda Rasul melihat satu neraka, perempuan semua pernah dengar. Mungkin ini salah satunya, turun kayak bokong lanang. Kalau sore menghadap sebelah kanan, malam sebelah kiri gantian. Wah, ya. Senang tenan sekali. Ya, ini lagi bicara surganya perempuan paling gampang, Bu. Laki-laki kan susah, depan belakang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ibu-ibu, para istri yang ada di Podomoro, insya Allah aman semua. Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala semua, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dah lewat. Ya udah sedikit-sedikit aja, usah banyak-banyak. Wis 1 jam ya. Cepat banget ini. Terus sampai di mana tadi sebelum Bu? Bang? Nggak kayak bokong. Oh, adep-adepan. Nah, Bu, adep-adepan itu dulu. Bapak kalau tidur berhadapan nggak? Oh, pasti. Alhamdulillah. Pantesan anaknya oke. Oh, cuma 2. Oh, berarti berhadapan belum tentu anaknya banyak ya, Pak ya? Belum tentu. Nah, nggak usah sudon dulu, Pak. Ya kadang-kadang dulu kayak santri, awan pengen gue sarung wae. Mulane anak oke jadi belum tentu. Dia juga ada yang anaknya sedikit, anak saya cuma 2 tuh. Enggak banyak enggak. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah di langit yang pertama Allah pertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam, langsung naik di langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, langsung aja udah malam. Ya kalau saya jelaskan satu persatu kapan mau selesai? Kasihan yang nunggu dari sore. Begitu sampai kali yang ketujuh bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, langsung ke Sidratul Muntaha mengucapkan salam penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kata Rasulullah? At-tahiyyatul shalawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatu segala kehormatan kata Rasulullah. Al-mubarakatu dan juga keberkahan. As-salawatu rahmat. At-tayyibatu kebaikan lillah hanya bagimu ya Allah. Kita ini manusia nggak punya apa-apa. Allah yang punya kehormatan, Allah yang punya segalanya. Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jawaban Allah. Makanya ketika ibu bapak sedang sholat, duduk tahiyat, berarti sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan hanya diperuntukkan buatmu hai Muhammad. Ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Ku beri pangkat dan jabatan kedudukan yakni kenabian. Wa rahmatullah, ku beri rahmat, wa barakatuh dan juga ku beri berkah. Tapi apa jawaban seorang pemimpin yang bijak? Ya Allah, kalau cuma saya yang diberi kehormatan, diberi pangkat dan jabatan, dudukan yang tinggi, saya nggak mau ya Allah. Terus apa mau? Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Ini permintaan baginda Rasul. Insya Allah yang hadir malam ini tercatat dalam kalimat Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, yakni termasuk golongan orang yang beramal soleh, diakui sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Nah, kalau kita lagi sholat, asyhadu an la ilaha illallah, nunjuk. Mohon maaf jangan ribut-ribut. Nih, kadang-kadang gara-gara ujung jari ini bisa bikin masing-masing.
Kenapa? Ini kan ada dua versi. Asyhadu an la ilaha illallah, lurus. Ada lagi yang gerak-gerak. Wis gak usah ribut-ribut, Kang. Sing belah kono ngene-ngene, belah ngene muter-muter sing ngene lurus ae. Nggak tahu, Bu, seneng yang lurus sama yang gerak-gerak, Bu? Loh, nakon itu. Ini tahiyat. Iya lagi tahiyat. Seneng yang gerak-gerak apa yang lurus? Saya nggak ngomong sama bapaknya. Lalu lagi nanya ibu. Iya kan pas asyhadu an la ilaha illallah. Ibu biasa pakai yang lurus apa yang gerak-gerak? Kau mau yang lurus saja? Yakin? Kau mau yang gerak-gerak? Oh ya ini bodoh mati. Ibunya mau yang lurus-lurus saja, Pak. Tapi gak usah ribut-ribut. Ya memang orang yang pernah memahami kita Bulughul Maram diharuskan menggerakkan ujung jari, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi mohon maaf saya nggak pakai, Pak. Saya pakai yang lurus-lurus saja. Adapun ada yang mau pakai silahkan, gak usah ribut. Menghindar, gerakan ini menghindari dan jatuhnya kayak jejak juga, Pak. Makanya muter, tujuannya biar nggak jatuh di ujung jari. Kalau sampai kejatuhan berarti kan sholatnya batal karena najis saya jejak. Makanya untuk menyelamatkan lalu kita sholat begini, mundur satu langkah, mundur satu langkah, masih sempit, mundur satu langkah. Yang penting jangan mundur sekaligus. Ini kadang-kadang kita sholat cuma berdua, imam sama makmum, satu yang makmum sebelah kanan, begitu ada yang dari belakang langsung mundur. Bukan seperti ini cara mundurnya, ada aturannya. Ada spasi, mundur satu langkah, berhenti dulu. Masih kurang, mundur lagi. Jangan kayak kita jalan-jalan, maju. Kok ini ikut aturan fikih. Ya memang kalau sudah bicara fikih banyak perbedaan, Pak. Tapi itu tadi gak usah ribut-ribut. Kita saling menghargai, saling menghormati. Kita di akhir zaman ini, Pak, cuma gara-gara jenggot aja jadi masalah. Itu baru urusan jenggot. Udah pakai jubah, pakai udeng, jenggotnya panjang, loh kayak jauh lah lewat. Usil ngomongnya jauh lah. Jenggot itu sunnah Rasul. Satu jenggot itu satu malaikat yang bergantungan. Andai kan Bapak punya jenggot 1000, berarti 1000 malaikat yang bergantungan. Malaikat sudah berdoa, ya Allah, ampunilah dosa orang yang punya jenggot. Itu keuntungan orang yang punya jenggot. Tiap pagi dapat bonus ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma wasilah punya jenggot. Kadang-kadang pada ribut cuma gara-gara jenggot. Tapi yang punya kumis, sunahnya dicukur, Pak. Iya, kumis sunahnya dicukur. Kenapa? Khawatir seperti kisah di daerah Banten itu. Ada seorang jawara, yang itu kan yang jadi andalan kumis besar. Senang sama anaknya Kiai, ya udah nggak apa-apa, yang penting masuk Islam, sholat, siap Pak Kiai. Namanya jawara, udah nggak punya etika lagi. Daripada babak belur, Kiainya yang punya anaknya, udah masuk Islam, dinikahkan, sudah tamat waktu sholat, nah ini sudah saatnya sholat zuhur. Nah sana mandi di sungai, ada tempat sholat pinggir kali itu, pinggir sungai namanya Balai Kambang kalau orang zaman dulu orang Banten itu. Nah sholat itu, habis mandi langsung sholat. Namanya zaman dulu belum ada papan. Pakai bambu itu yang dipecah-pecah apa jenenge, Pak? Oke, pelupo, timpa pakai batu ujung depan belakang sholat. Allahu Akbar. Pas ruku sujud kan keinjek ini lutut kita. Terbuka bagian depan kumis gede masuk ke celah pecahan bambu itu. Kumisnya maksudnya. Iya, pas keinjek sujud kan terbuka itu. Pelupuhnya itu kan. Jadi kumisnya gede ini masuk. Pas mau bangun nyangkut kumisnya. Naik turun naik, kumis ini satu dicabut aja pedih, apalagi udah lebih dari satu nyangkut tuh kumis. Nangis jawar sambil sujud, istrinya lewat mau mandi juga, lihatin suaminya sambil menangis. Di saat sujud apa kata istrinya? Alhamdulillah ya Allah, ternyata suami saya sudah betul-betul tobat. Buktinya menangis. Kedengeran sama istrinya, langsung bangun. Apa sama suaminya? Langsung bangun. Saya menangis bukan karena taubat, nggak mikir, kumis kejepit. Gara-gara kumis. Makanya kumis sunahnya dicukur. Bu, diomong Pak,
Dari pandangnya kumis dicukur. Wah. Ya, ada jenggot sudah diurusi. Iya, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kadang-kadang hal-hal yang kecil jadi pada cuma gara-gara tahiyat jadi pada ribut. Nah, saling menghargai, saling menghormati. Insya Allah, kenapa kalau kita di lingkungan rukun, guyup, kompak, bersatu, insya Allah Allah berikan berkah. Tapi kalau kita sudah berpecah belah, bahwa terjadi ilallahi la'alatul Allah benci kepada yang satu daerah, satu jamaah, apabila sudah berpecah belah, cepat atau lambat Allah turunkan azab di negeri kita. Contoh, negeri kita Indonesia dulu pernah terjadi di Aceh antara GAM dan RI, Gerakan Aceh Merdeka dengan Republik, selalu baku hantam. Akhirnya apa, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlaku hadis yang tadi itu. Turunkan gelombang tsunami. Akhirnya apa, semua kebahagiaan bencana. Allah benci pada yang satu lingkungan, satu daerah, satu negara, satu jamaah, apabila sudah berpecah belah, cepat atau lambat Allah berikan teguran di lingkungan kita. Kalau kita bersatu insya Allah, gak usah jauh-jauh contohnya. Rumah tangga saja, suami istri, kalau akur kan enak. Mau nyuruh bikin kopi ya enak, ngajak turu ya enak. Tapi kalau lagi pada bodoh mermut, susah kan? Koyok kiamat nang lingkungan menjuru, susah. Makanya Pak, baik-baiklah sama istri itu. Ini kadang-kadang suami ini pengen menang sendiri, ngomong bentak-bentak, oh nek kopi, yuk, nek kopi di sini, ya mau kok mikir orang enak gitu terus sih. Nek ngomong itu bentak malah tambah kenceng. Karena apa, sudah banyak pengalaman sholat rawih. Sholat rawih ngikut pas ketemu yang 23 rakaat, jalan 100 kan mandan cepet. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Ya kalau imamnya bentak, posisi yang di belakang lebih kencang bentaknya. Walotoli. Amin. Rupanya ini yang dicontoh sama emak-emak ini. Ketika suaminya bentak, tambah kencang bentakannya. Tapi kalau imamnya, suaminya ngomongnya lemah lembut, istriku sayang, pernah betul Bu dipanggil seperti itu? Ya misalnya suami nyuruh bikin kopi, istriku sayang, sering tolong sih bikinin kopi. Kalau pakai bahasa yang halus, insya Allah yang jauh juga lebih halus lagi. Sama orang sholat juga. Kalau pas imamnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kenapa enggak dibentak? Amin. Karena imamnya nyantai. Walaupun istriku saya pret, ya jamnya juga halus lagi. Ini mas, pripun mas, tunggu. Makanya Pak, kalau mau ngomong sama istri harus lemah lembut. Istri itu perlu disayang, perlu dimanja. Gila betul. Walaupun sudah peot Pak, nek disayang, masya Allah, lentur hatinya. Tapi kalau sudah main bentak-bentakan, masya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk tinggalkan perpecahan perbedaan dalam Islam. Itulah tahiyat, ada yang gerak-gerak, ada yang lurus. Begitu selesai, langsung malaikat serempak bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu malaikat, kita sebagai umatnya yang nyurkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Begitu selesai, langsung pamitan, sekaligus menerima perintah sholat 50 waktu, turun ke langit. Yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ditanya, apa olehnya sholat 50 waktu? Kembalikan, gak bakal mampu umatmu wahai Muhammad. Umatmu kecil-kecil, minta dikurangi. Naik turun sampai 9 kali Pak. Dikurangi, tinggallah sholat 5 waktu. Maka orang yang sholat 5 waktu nilai pahalanya sama dengan orang yang mengerjakan ibadah sholat 50 waktu. Jadi kesimpulannya, Isra wal Mi'rajnya baginda Rasul hanya
didapatkan beliau itu 9 syahadat. Kapan waktunya sholat subuh baca syahadat 1 kali, zuhur, asar, maghrib, isya masing-masing 2 kali. 2 dikali 4, 8 ditambah 1 sama dengan 9. Itulah oleh Isra wal Mi'raj Allah wajibkan kepada kita hanya 9 syahadat. Makanya angka 9 itu ibu bapak angka hoki, QQ. Ini nggak percaya dihitung. Rasulullah meninggal dunia usia berapa? 63 tahun. 6 ditambah 3 berapa bu? 9. Bulatan tangan nih. Ini akara sebelah kiri 81. 8 tambah 1 9. Sebelah kanan 1 8. 1 ditambah 8 sama dengan 9. 9 ditambah 9 18. Angkanya berapa? 1 8. 1 tambah 8 berapa? 9. Asmaul Husna berapa? 99. 9 dikali 9 81. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Semuanya serba 9. Peringatan Isra wal Mi'raj tepatnya pada tanggal 27 bulan Rajab. 2 ditambah 7 sama dengan 9. Semuanya serba 9. Di Pulau Jawa dikenal wali. Kenapa nggak wali 10? Semuanya serba 9. Jari jemari kita bisa lakukan. Kenapa? Ditentukan jadi 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Makanya jari jemari kita bisa lakukan. Nih, tentukan jadi 9. Makanya Bapak yang masih merokok sampai hari ini, mulai hari ini ganti rokoknya. Ojo rawit. Rawit, oh pikir. Samnya itu sampurna, sumnya itu surga. Ji samsu dijamin masuk surga. Gak percaya? Diamal ke? Perlambangnya berapa? Lihat lambangnya 2, 3, 4. 2 itu lambang sholat subuh 2 rakaat. 3-nya lambang sholat maghrib 3 rakaat. 4-nya lambang sholat zuhur, asar dan isya 4 rakaat. 2 ditambah 3 sama dengan 5 ditambah 4 sama dengan 9 alias ji samsu. Iku nyindir guru kayak ngerti wae, jadi nek kaki ustaz yo ji samsu sing pas. Jadi kan lambangnya 9. Makanya dilihat kalau mau merokok ji samsu ada pasal 5. Jadi pasal 5 hukum dan rukun Islam jumlahnya 5, bintang 9. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabatnya, madhabnya, yakni madhab 4, Imam Maliki, Hanafi, Hambali, Hanafi kan. 1 melambang bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang NU lambang bintangnya berapa? 9 kan? Kenapa nggak bintang 7? Ini lambangnya bintang 7 mumet buyar jenenge. Makanya semuanya serba 9. Termasuk andai kan ibu bapak perlu dengan suara saya, nggak usah repot-repot datang ke Bernung. Tinggal ketik dai spasi kangen. Oh, belum tahu. Ketik dai spasi kangen, bukan kangen rindu. Kangen itu singkatan. Ketik dai spasi kangen, kirim ke 08 13 6907 2027. Bukan promosi. Guru kayak ngerti. Nomor HP saya serba 9 Pak. Hitung aja. 0818 ditambah 1 9. 3 ditambah 6 9. 9 ditambah 0 9. 7 ditambah 2 9. Ujungnya 027. 2 ditambah 7 sama dengan 9. 9 dikali 5 45. Indonesia merdeka. Tahu Pak. Jadi nomor HP saya kalau tambahkan serba 9. Indonesia mereka 45. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Itu secara kebetulan Pak. Indonesia merdeka tahun 45. 4-nya rujukannya kemana? Sifat Rasul Siddiq, amanah, tabligh, fatona. 5-nya hukum dan rukun Islam jumlahnya 5. 4 ditambah 5 9 alias ji samsu. Di nomor HP saya pun serba 9. Ketika spasi kangen, yakni kang endang. Itu maksudnya. Bukan saya nggak mau dipanggil Pak Ustaz. Kalau kita di Kiai Haji tua mungkin lagi. Kalau nggak ngerti apa-apa. Jadi supaya lebih akrab. Ketika spasi kangen yakni kang endang. Kenapa jadi ustaz itu tanggung jawabnya berat? Nya itu harus usaha jadi ustaz. Jangan jadi ustaz baru mengenal toriko 2-3 bulan siang malam hanya muter tasbih. Bangos. Mas beras minta nunggu malaikat kirim beras. Beras saya sopo nanti dikirim nang podo moro.
Kadang-kadang kita ini kan baru jadi ustadz tenar dikit udah pasang tarik. Di rumahnya ada tariknya. Diundang yasinan 1.000, tahlil 50.000, ceramah. Saya nggak ngomong guys. Oh, baru tenar dikit udah pada pasang tarik. Ya memang ayat Quran itu mahal. Wala tastaru bi ayati samanan qalila. Jangan kau jual ayat Allah dengan harga yang murah. Maksudnya saking mahalnya, nggak usah diperjualbelikan. Jadi kalau bapak manggil penceramah suka transaksi masalah pembayaran, nggak usah diundang. Itu ustad ya nggak bener itu. Tapi lebih nggak bener lagi, undang ustad pulang didiemin. Itu lebih nggak bener lagi. Maaf, yang ini humor. Kan ustad harus usaha. Bukan berarti yang pegang mikrofon lagi usaha, terserah. Harus usaha Pak Ustaz. Yang kedua ada huruf S, sabar. Jadi ustad memang harus sabar. Jangan dikit-dikit nesu, dikit-dikit nesu. Diundang kenduren. Telah datang Pak Kaum yang mimpin doa. Langsung dilihatnya Pak Kaum yang mimpin doa langsung balik meneh. Lah kok Ustaz balik? Wes terus kayak baik, aku tak muli. Lah udah Ustaz kok gampang nesu piye to? Wal kadhiminal ghaidha kata Allah. Jadilah orang yang sanggup meredam hawa nafsu kalau kita betul-betul menjadi orang yang takwa. Belum termasuk golongan orang yang takwa kalau gampang marah, dikit-dikit nesu, dikit-dikit marah. Harus sabar jadi ustaz. Banyak caci maki, ejekan, hinaan yang harus sabar. Itulah baginda Rasul, makanya oleh-olehnya derajatnya adalah berangkat Isra wal Mi'raj karena berkat kesabarannya. Ustaz harus sabar, sabar. T-nya adalah tawakal, A-nya adalah amanah, D-nya adalah zikir, Z-nya adalah zuhud. Jadi kalau sudah 6 poin itu kita laksanakan baru pas jadi ustaz. Lawang saya apa? Belum ada yang pas. Ustaz, istilah bahasa kita kan guru wong kang den gugulan den tiru. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada angka 9 yakni oleh-oleh Isra wal Mi'raj, salat 5 waktu adalah angka 9 syahadat. Tapi yang paling terpenting, Allah wanti-wanti kepada kita, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu yang ada di Podomoro. Apa itu? Tolong dijaga. Kutitipkan 9 lubang yang harus jaga. Ini enggak percaya monggo dihitung. 2 lubang mata, ini lubang. 2 lubang hidung berapa Pak? 4. Ditambah lagi 2 lubang telinga berapa? 6. 1 lubang mulut berapa? Baru 7. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 2 cari sendiri. Nah, udah ketemu. Kalau penasaran pulang dari pengajian masuk kamar mandi dicek. Oh nang kene toh. Jadi sampai urusan lubang juga 9. Kalau sampai macet salah satu, rumah sakit ukurannya. Makanya tolong 9 lubang harus jaga, yakni sholat 5 waktu. Ibu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1 jam lebih sedikit yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Mandan merengkel itu ya Pak. Jadi mudah-mudahan, ya mohon maaf saya agak terlambat. Ya mungkin semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu sampai ganti pecah ban. Begitu mau ganti ban, yuk dilalah nih, ban serepnya ya bocor juga. Ya Allah, ya sahabat-sahabat dilalah. Ini 10 rengawan dia Pak. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan yang sangat singkat bermanfaat buat kita. Kasihan mengingat dan menimbang waktu yang tidak mengizinkan buat kita semua. Malam mingguan ini udah jam 11. Insya Allah gak usah repot-repot datang ke baru, tapi kalau misalnya turun nggak apa-apa sama Pak Haji. Nah katanya dari sini lurus saja sampai lewat Islamic Center Gedung Tataan, masih lurus sekitar 5 kilo lagi. Pas sampai Pasar Bendung, lihat sebelah kanan jalan ada Indomaret, Cijer Puskesmas, sebelahnya Alfamart. Nah itulah, bukan punya saya. Ya sebelah kanan pas Pasar Bendung. Tapi lihat sebelah kiri jalan ada rumah megah, tongkrongannya Avanza, insya Allah nggak bakal salah. Nah itulah rumahnya mantan lurah. Ya rumahnya mantan lurah, gubuk saya di belakang. Tinggal nyak aja. Jadi gubuk saya di belakangnya, insya Allah nggak bakal salah. Oleh karena itu mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Semoga pertemuan malam ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, selamat dunia, selamat akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربنا يا كريم ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهر خذ من تخيل يا جبار يا قهر يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين مما ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث رب اغفir lana ya Allah ampunilah dosa-dosa kami warhamna sayangilah diri kami wajburna cukupilah ya Allah segala kekurangan kami warfa'na dan angkatlah ya Allah derajat kami warzuqna berilah kami rezeki halalan thayyibah ya Allah wahdina bimbinglah kami semua ya Allah wa'afina sehatkanlah badan kami ya Allah wa'fu 'anna dan maafkan ya Allah segala kesalahan dan kekhilafan kami ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang dan lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.